Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah. Saya dari kelas X6C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan akhlak dan etika. Pembahasan pertama yaitu pengertian akhlak dan juga keutamaannya. Secara bahasa, akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, sedangkan secara istilah yaitu sifat yang melekat pada diri manusia dan tercermin perilaku dari orang tersebut. Berikutnya keutamaan akhlak. Akhlak mulia memiliki banyak keutamaannya. Berikut adalah 6 keutamaan dari akhlak mulia. Di antaranya yang pertama yaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang memiliki akhlak yang baik. Yang kedua, akhlak mulia juga mengantarkan derajat kepada orang yang suka menjalankan salat malam dan juga berpuasa. Yang ketiga, akhlak mulia juga sebagai suatu jaminan untuk seseorang menuju surga. Yang keempat yaitu menjadi manusia yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan menempatkan posisi paling dekat dengan beliau di akhirat kelak. Dan yang kelima yaitu menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memiliki akhlak yang baik. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu akhlak menjadi barometer keimanan seseorang. Maksudnya yaitu seseorang itu dapat dilihat keimanannya melalui akhlak yang ada pada dirinya, entah itu akhlak yang baik atau akhlak yang buruk yang ada pada dirinya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Rawahu Tirmidzi wa Ahmad. Yang artinya, orang yang sempurna imannya itu adalah orang yang memiliki akhlak yang baik di antara mereka. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Bahasan selanjutnya yaitu etika belajar dalam Islam. Etika merupakan suatu norma atau aturan sebagai pedoman yang dilakukan suatu individu untuk melakukan sesuatu. Adapun adab atau etika belajar dalam Islam diantaranya yang pertama yaitu meneguhkan niat semata-mata hanya karena Allah, supaya ketika mendapat ilmu tersebut dapat menimbulkan atau dapat membuahkan keberkahan. Yang kedua, rajin, tekun, dan juga mengamalkan ilmu yang didapat, karena ilmu yang didapat jika tidak diamalkan maka bagaikan pohon tanpa buah. Yang ketiga, adab selanjutnya yaitu menghormati atau menghargai guru kita. Dan yang terakhir yaitu menjauhi maksiat, karena ilmu tersebut bagaikan cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Bahasan selanjutnya yaitu etika berbangsa dan bernegara dalam Islam. Yang pertama, tentunya kita harus menegakkan keadilan dan menjauhkan kezaliman, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 59 yang artinya, "Dan kami tidak membinasakan suatu negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman." Yang kedua yaitu menjaga kemaslahatan umat. Rasulullah SAW bersabda, "Muslim yang sejati adalah yang dapat menjaga keselamatan manusia, dan mukmin yang sejati adalah yang dapat memberi rasa aman kepada manusia lainnya." Hadis riwayat An-Nasai. Di samping itu, Al-Quran juga mengingatkan kepada pejabat atau para petinggi untuk tidak melakukan kebohongan atau kezaliman ataupun tipu daya yang jahat, karena hal itu dapat menghancurkan sebuah negara, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan demikian pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan sesuatu tipu daya di negeri tersebut, padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya." Yaitu dalam Quran surat Al-An'am ayat 123. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai musyawarah dan etika demokrasi dalam Islam. Musyawarah merupakan suatu perbandingan mengenai suatu masalah untuk mengambil sebuah keputusan demi kebaikan bersama. Dan etika dalam bermusyawarah tentunya sikap untuk mentaati dan juga menghargai keputusan bersama demi keamanan dan juga kebaikan bersama. Selanjutnya yaitu etika demokrasi dalam Islam. Yang pertama, musyawarah. Yang kedua, adil. Yang ketiga, amanah atau dapat dipercaya. Yang keempat, bertanggung jawab. Dan yang terakhir, yang kelima,
adalah kebebasan berdemokrasi. Tentunya kebebasan ini harus terkendali supaya tidak merugikan lingkungan sekitar. Sekian video pembahasan singkat dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.